Halo semuanya, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui senjata dan diplomasi, tetapi juga lewat tulisan dan berita? Oke, kali ini kita akan membahas salah satu elemen penting dalam sejarah perjuangan kita, yaitu Pers Bumiputra, media yang menjadi wadah perjuangan dan pembentukan identitas nasional pada masa kolonial. Topik ini saya angkat karena seringkali dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita hanya berfokus pada peranan seorang tokoh, peristiwa perlawanan fisik, ataupun diplomasi politik. Padahal media massa saat itu seperti surat kabar yang dikelola oleh kaum Bumiputra juga mempunyai kontribusi luar biasa. Pers Bumiputra bukan sekedar alat komunikasi, tetapi menjadi senjata penting untuk membangkitkan semangat kebangsaan, menyuarakan ketidakadilan kolonial, dan menyatukan elemen penting dalam pergerakan nasional. Sementara di era digital seperti sekarang ini, media dan informasi tetap menjadi ruang penting untuk membentuk opini publik dan kesadaran kolektif. Kalau dulu Pers Bumiputra membangkitkan rasa nasionalisme, sekarang kita bisa belajar dari semangat itu untuk lebih bijak dalam menggunakan media sebagai alat edukasi dan perubahan sosial. Sekarang kita masuk ke inti dari kajian ini. Ada 3 hal utama yang menjadi sorotan. Yang pertama yaitu fungsi pers sebagai ruang publik, yang kedua strateginya membangun identitas nasional, dan yang ketiga tantangan yang dihadapi oleh Pers Bumiputra. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu Pers Bumiputra sebagai ruang publik bagi kaum nasionalis. Pada masa Hindia Belanda, masyarakat Bumiputra hampir tidak punya ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran Pers Bumiputra menjadi sangat penting. Media ini bukan hanya sarana untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi publik alternatif, yaitu tempat di mana ide-ide perjuangan, kritik sosial, dan kesadaran kebangsaan dibentuk dan dibagikan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Jürgen Habermas tentang public sphere, yaitu ruang di mana masyarakat bisa berdiskusi secara rasional dan bebas dari kontrol negara. Dalam konteks kolonial, Pers Bumiputra mengambil peran itu, menjadi saluran bagi kaum nasionalis untuk menyuarakan isu-isu yang selama ini ditekan, mulai dari ketimpangan hukum, eksploitasi ekonomi, hingga pentingnya pendidikan bagi kaum pribumi. Surat kabar seperti Medan Priai tidak hanya memuat berita saja, tetapi juga opini tajam, kritik sosial, bahkan seruan akan persatuan. Tokoh seperti Tirto Adi Suryo secara konsisten menggunakan pers untuk menyuarakan pentingnya emansipasi dan keadilan bagi rakyat. Yang menarik lagi, media ini tidak hanya dibaca oleh kalangan elit saja. Dengan menggunakan bahasa Melayu yang mudah dipahami, mereka menjangkau guru, pedagang, santri, hingga petani, sehingga menciptakan kesadaran kolektif di berbagai lapisan masyarakat. Jadi, bisa dikatakan pers menjadi alat penting dalam menyatukan rakyat di tengah keterbatasan komunikasi saat itu. Surat kabar Bumiputra juga mendorong pembentukan opini publik yang bersifat kolektif dan nasional. Melalui berita, editorial, dan surat pembaca, pers menjadi cermin harapan dan kegelisahan rakyat,
serta membentuk semacam komunitas imajiner yang nantinya menjadi fondasi bagi lahirnya nasionalisme Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pers dalam membangun identitas nasional. Identitas nasional tidak muncul dengan begitu saja. Pers Bumiputra memainkan peran yang penting dalam membentuknya. Mereka menulis menggunakan bahasa Melayu yang bisa dipahami oleh banyak kalangan. Mereka juga memasukkan simbol-simbol budaya, sejarah Nusantara, dan narasi kebangsaan yang dimana menyentuh hati rakyat. Narasi tentang pentingnya pendidikan, persatuan, dan kebanggaan sebagai bangsa pribumi terus diulang dalam pemberitaan. Ini semua mempunyai tujuan untuk membangun rasa kita yang memiliki arti, yaitu bahwa kita satu bangsa yang pantas untuk merdeka dan setara. Tak hanya lewat tulisan saja, tokoh-tokoh pers juga aktif dalam organisasi pergerakan. Maksudnya media ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi nasionalisme yang lebih besar. Pembahasan ketiga, tantangan dan ancaman terhadap pers Bumiputra. Tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Pemerintah kolonial tahu betul bahaya dari media ini. Maka banyak media Bumiputra yang disensor, ditutup, atau bahkan redakturnya dipenjara. Namun mereka tidak menyerah dengan begitu saja. Beberapa media menyiasati dengan gaya bahasa sindiran ataupun menyisipkan pesan politik lewat cerita fiksi dan kebudayaan. Ini membuktikan bagaimana kreativitas menjadi bagian dari sebuah perjuangan. Pers Bumiputra beradaptasi untuk terus menyampaikan pesan meskipun berada di bawah tekanan. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa perjuangan tidak selalu frontal ataupun melalui kekerasan, tapi bisa lewat cara-cara yang cerdas dan penuh dengan strategi. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa pers Bumiputra adalah tulang punggung perjuangan intelektual bangsa. Mereka bukan hanya mencatat sejarah, tetapi juga menciptakannya. Semoga dari topik ini kita bisa belajar bahwa media ketika digunakan dengan idealisme dan keberanian mampu menjadi alat perubahan sosial, dan bahwa perjuangan tidak harus selalu bersenjata. Kata-kata pun bisa menjadi peluru untuk kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.